Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sudah monitor chartnya XAU USD. Kita akan mencoba sedikit mereview untuk satu hari yang kemarin dan kemudian nanti kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan seperti apa, di mana kita tempatkan peluang dan titik penting kita untuk memilih peluang entry-nya. Kita akan mencoba dulu melihat pergerakan dari histori, dari time frame yang besar. Di time frame besar pergerakan satu hari kemarin cukup panjang dengan momentum seller yang sangat besar, diawali dari penolakan buyer, penolakan seller di candle sebelumnya. Kalau kita amati pergerakan menuju ke atas, namun demikian di atas ada level di sana yang terbentuk level yang baru. Di area level itu sudah mulai ditolak oleh seller. Ya, buyer memang dominan, kemudian masih bergerak naik lagi mencoba untuk menekan level tertingginya. Lagi-lagi gagal dengan ditolaknya oleh seller dan ditutup berada di level sebelumnya. Setidaknya sebagai informasi, sebagai petunjuk bahwa seller sudah mulai menekan, kemudian dari buyer juga sudah mulai berat untuk melanjutkan pergerakan naiknya. Terbukti ditutup dengan berada di area level, artinya di area itulah maksimum buyer sudah mulai terhenti, sudah mulai berkurang kekuatannya. Kemudian di pagi hari yang kemarin mencoba untuk naik kembali, mencoba untuk menekan kembali, tetapi juga belum menyentuh level tertingginya yang kemarin, yang sebelumnya, kemudian ditolak kembali dan mulai bergerak merah, mulai secara gradual terus menerus memberikan tekanan hingga berakhir dengan ditutup momentum seller sebagai dominan. Dari perjalanan yang ada, kalau kita amati berada di levelnya, kalau kita perhatikan dari range yang ada, sudah kita sampaikan untuk range tidak beda jauh dari hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya dilewati, maka gunakan di antara 7 candle terakhirnya yang lebih panjang, sehingga 7 hari terakhirnya berada di candle warna hijau ini, sehingga untuk kehati-hatian kita bisa terapkan, bisa melakukan pengukuran di candle yang paling panjang ini untuk kehati-hatian dan menguji kira-kira sejauh mana pergerakan sellernya, sehingga ketika di area menyentuh area ini, menyentuh harga ini, tentu kita bisa lebih hati-hati dan bisa lebih melihat apakah di situ nanti ada petunjuk market ini akan mulai loss momentum sellernya, kemudian kita bisa manfaatkan peluang yang ada di sana. Selanjutnya kita lihat perkembangan dari time frame H1 ketika dia mulai bergerak. Ada area retracement yang masih dominan, ada level di sana, kita bisa gunakan level terdekatnya. Kita bisa gunakan level terdekatnya ketika dia mulai bergerak turun dan membentuk level baru berada di sumbunya, tentu kita bisa ukur di sana. Perhatikan selalu arah kecenderungan, ya, tren yang terdekatnya arahnya kemana. Ketika dia sudah mulai bergerak turun, kemudian berada di retrace, berada di retrace yang mendekati level di bawahnya, di bawah ada level, tentu kita perhatian serius di sini untuk kehati-hatian, berada di level, berada di retracement, berpeluang memantul kembali. Ketika dia bergerak berbalik, perhatikan high dan low-nya, ya. Perhatikan high dan low-nya yang terbentuk selalu berada di level yang lebih rendah dari high sebelumnya.
Sehingga ini bisa setidaknya memberikan informasi pada kita bahwa buyer itu memang betul-betul berat untuk naik lagi. Demikian juga untuk area retrace-nya yang di atas, yang seller ini ketika dia mulai ditekan kembali ke atas, kita bisa area uji di area retrace-nya untuk menguji apakah buyer kuat atau tidak. Ya, ternyata arah kecenderungan masih bergerak ke bawah ya, dari sudut yang terbentuk, dari jajaran baris yang terbentuk masih bergerak turun. Ya, ketika dia mulai turun sampai di mana? Sampai mendekati levelnya. Ketika levelnya dilewati, maka dia akan terus bergerak breakout mendekati level selanjutnya. Ketika level selanjutnya di breakout, sekali lagi ini kita ketika sudah mulai breakout pertama kedua melewati range sebelumnya, maka cari yang 7 candle terakhir lebih panjang. Kemudian adakah di situ nanti levelnya? Ada level di sana, kemudian ada level di sini ya. Apakah di level ini dia akan mampu melewati? Ya, kita lihat bagaimana candle itu berjalan. Ketika level di area level mulai ditolak, ketika di area level ditolak, artinya di situ bisa jadi menjadi pertanda area jenuhnya. Sehingga harus kita perhatikan ketika sudah mulai jenuh, ketika sudah mulai ada pembalikan, ketika ada tanda-tanda baru kita lakukan entry point berikutnya dengan catatan masih di bawah jam 12 malam. Ketika di atas jam 12 malam tentu sangat beresiko karena marketnya sudah cukup malam, secara umum pergerakan akan datar kecuali ada FOMC ya. Kemudian berikutnya kita akan mengamati pergerakan hari ini ya. Kita sekarang menggunakan hari ini sebagai acuan dulu untuk memetakan satu hari ke depan. Yang di bawah kita lihat ada level di situ. Kemudian yang di atas kita gunakan yang terdekat di situ, buyer sebagai acuannya. Sehingga kita bisa terapkan yang di bawah adalah sell stopnya. Sell stop di sini di 1816.12. Kita tempatkan di 1816.12. Targetnya di level berikutnya atau bisa sesuai dengan target per transaksi kita. Yang berikutnya yang di atas level yang terdekat adalah di warna hijaunya. Buy stop di 1821.95. Buy stop di 1821.95. Nanti targetnya berada di level di atasnya. Selalu kita gunakan level di atasnya sebagai acuan. Ya, selalu ada level-level di sana, kita bisa jadikan sebagai acuan untuk titik exitnya, kemudian untuk batasannya, sehingga tetap ada kehati-hatian, ada batasan yang selalu kita terapkan untuk manajemen risiko kita. Bahkan di area retrace pun kita bisa tentukan di sini ya. Kalau dia berbalik, saya belum yakin akan berbalik hingga di atas, bahkan ini akan menutup kembali level di bawahnya di sini. Ya, setidaknya yang terdekat berada di sini. Kemungkinan terbesarnya ketika dia nanti bergerak turun, dia akan terus melewati, menutup di pergerakan sebelumnya ya. Sehingga kalau saya buat garis seperti ini, nanti akan bergerak naik dan turunnya di area di sini nanti. Ya, kira-kira akan seperti ini. Baru nanti akan memantul kembali. Baru di sini akan memantul kembali. Kalaupun ternyata ini breakout, ya cukup jauh, sangat kecil kemungkinan hari ini bergerak akan melewati level di sini akan sangat kecil sekali. Meskipun peluangnya tetap ada 1800, sementara yang kemarin bergerak cukup panjang ini sampai 3000-an.
Kemudian kita coba tempatkan kembali yang di bawah, masih ada peluang bisa kita ambil, kita bisa manfaatkan untuk peluang-peluangnya. Di area ini kita bisa masukkan untuk koreksinya di buy limit 1808.76, 1808.76. Ya, lepas dari sana jaraknya kita ukur, adakah jarak yang realistis ya. Kita ambil separuhnya, kalau dia breakout bisa entry kembali, tetapi tetap hati-hati di sana ada level, sehingga kita ambil buy limit di cukup jauh. Yang di bawah pun kita taruh untuk koreksinya. 1803.78 kita taruh di limitnya di sini. Di sela-selanya ketika nanti sell cukup kuat kemudian memantul, kita bisa manfaatkan di antara ini karena mengingat cukup panjang, bahkan di antara sela-selanya ini pun kita bisa entry lagi, entry sell dengan target berada di 1808. Bergerak di atas kita bisa buy stop masih akan kuat sampai mendekati levelnya, sehingga kita untuk koreksinya kita taruh di sini. Sell limit kita taruh di angka 1829 titik 1829.14 ya. Ini kita bisa petakan untuk pergerakan hari ini, meskipun cukup jauh, meskipun ruang terlalu jauh ya, jarak antara satu dengan yang lain cukup jauh, setidaknya kita nanti bisa melihat dari level yang ada apakah dia breakout atau sebaliknya. Ketika nanti terbentuk level yang baru, maka kita ikuti level-level yang terbaru. Level itu seperti apa? Apakah dia nanti ada penolakan-penolakan, apakah dia nanti ada perubahan warna yang cukup tebal, dan di situ nanti mulai ditolak kembali, maka akan membentuk level yang baru. Ikutilah level yang terbaru yang terdekat dari runningnya. Mudah-mudahan hari ini bisa profit dengan maksimum dan bisa meminimalkan sekecil mungkin kerugian yang ada. Jangan lupa selalu money management, risk management terapkan dengan baik. Perhatikan selalu titik pentingnya, hanya akan entry ketika syarat penting itu terpenuhi, bagian dari sistem trading kita. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini maksimum profitnya. Selamat pagi dan salam profit dua arah.